Allah Ta'ala berfirman kepada kaum laki-laki, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, untuk menggauli kaum wanita, bersikap terhadap istri dengan ma'ruf, dengan baik-baik. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila, kalau mereka taat ya jangan kita tindas mereka. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berpesan nih kepada umatnya orang laki-laki, istausu bin nisa'i khaira. Maksudnya urusin orang perempuan baik-baik, lu jagain tuh kaum wanita secara baik-baik, urusin yang baik. Itu Rasulullah sangat sering sekali berwasiat kepada kaum wanita. Rasul berwasiat, saya wasiat kepada kalian, perlakukan kaum wanita dengan baik-baik. Sebab kaum wanita itu yaghlibnal akhyar wa yaghlibhunnal asyrar. Tuh, mereka kaum wanita, istri-istri, mereka menindas. Waduh, mereka tuh udah umumnya kecuali yang diselamatkan oleh Allah, kaum wanita umumnya menindas orang baik. Orang baik solihin, lakinya wali, ditindas. Nah, biasanya begitu. Ente kalau mau jadi wali, siap-siap punya bini tukang tindes. Biasanya gitu. Tapi wa yaghlibhunnal asyrar, dan mereka kaum wanita ditindas oleh orang-orang jahat, suami-suami yang jahat, yang bejat. Ya, jadi ente menang apa kalah sama laki. Ya kalau ente orang baik, ente kalah sama bini ente. Tapi kalau ente orang jahat, ya bini ente yang kalah sama ente. Gua rejeng loh, gua, gitu. Itu dia. Kemudian juga diperintahkan kita kudu bisa-bisa sama orang perempuan yang baik, yang rapi. Wan Nabi ngasih contoh, khiyarukum linisaihim, orang-orang terbaik di antara kalian yang paling baik terhadap kaum wanitanya. Itu dia. Dan Nabi Muhammad bilang, wa ana khairukum linisai, aku yang terbaik terhadap kaum wanitaku, kata Rasulullah. Sehingga tuh Nabi Muhammad, siapa orang yang lebih baik dari Nabi Muhammad? Yang lebih jantan dari Rasulullah, yang lebih perkasa, pejuang, pemberani daripada Nabi Muhammad. Tapi juga Nabi diambekin sama bininya. Bukan satu, bukan dua, bini-bininya banyak yang ngambek sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Itu disebutkan, kalau kita mau lihat Rasulullah nih, ya ente baru digado sama bini, udah nganggap diri orang paling sial sealam semesta. Kagak. Begitu Nabi Muhammad, Masya Allah, digado juga. Maksudnya ada hal yang terjadi yang beliau dapatkan daripada istrinya beliau. Sampai Sayyidina Umar ibn al-Khattab ya ngomel kepada putrinya nih istrinya Rasulullah. Dia bilang, ya Hafsah, maksudnya ente urusin Rasulullah yang benar. Dia bilang, ya wahai ayahku, tahu gak, bahkan bininya Rasulullah ada di antara kita nih, istri-istrinya Rasulullah ada di antara kita yang dari pagi sampai malam ngambek gak mau negor Nabi Muhammad. Waduh, jadi ente kalau diambekin ya biasa, Nabi juga diambekin, khalas. Kalau ente di jalan Nabi, ente diambekin. Begitu. Tuh dia. Hakadha, emang udah nasibnya kita. Begitu. Kalau ente mau menang, ya masuk ke barisan penjahat. Begitu. Kalau ente kalah, tiap hari ditindas, lu nginyem dah. Tapi nggak apa-apa, khalas. Mau bagaimana lagi? Nasib. Jadi ya udah nikmatin aja. Khudh ma sofa wada'il kadar, kilil umur ilal qadar. Ambil enaknya, begitu. Pahitnya yang kagak enak buang di mana? Jauh-jauh, buang di mana? Di tetangga kita buang yang kagak enak. Itu disebutkan ada satu orang datang ke Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Dia udah gedek sama bininya. Udah pol sama bininya, nggak kuat. Datang mau ngaduin bininya ke Sayyidina Umar, nggak tahu mesti ngadu kemana. Mungkin dia udah ngadu ke mertuanya, nggak mempan.
Ngadu ke iparnya kagak mempan. Apa yang ngadu ke tetangga kagak mempan. Akhirnya ngadu ke presiden, ke Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Datang ke rumahnya, mau ngetok pintu Sayyidina Umar, tahu-tahu dengar suara perempuan jerit-jerit. Jerit-jerit perempuan. Begitu. Tinggal dia lihat Sayyidina Umar sana lagi ngangguk aja. Bilang, ya Allah, parahan bini dia dari bini gue. Nggak jadi dah, dia pulang. Baru mau pulang Sayyidina Umar nengok, hah, fulan, tal, kenapa ente datang terus kabur, ente jalan? Bilang, enggak jadi. Lah, ada apa? Bilang, ya Amirul Mukminin, aneh tadinya mau ngaduin bini aneh. Begitu. Nggak taunya bini ente lebih parah. Begitu. Ternyata keadaan engkau lebih memprihatinkan dari keadaan saya. Saya sama bini masih mendingan, ente lebih memprihatinkan, lebih butuh bantuan. Bilang, lah, ya begitu deh perempuan, ya udahan dia yang nyapu rumah kita, begitu yang masakin masakan kita, dia mengandung 9 bulan, anak kita yang dikandung, yang disusuin anak kita, yang diurusin keluarga kita, anak kita, emak kita, terus juga rumah kita yang dijagain. Ya dia ngoceh sekalimat 2 kalimat, ya khair, lu gaji kagak, ya ente terima beres, begitu. Ya kalah sekalian ente terima itu, sekalian sama omongannya deh, sama ocehannya, ya ente lapang dada aja, kalas. Hakadha. Jadi kudu bisa lapang. Khiyarukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian yang paling baik buat istrinya, buat keluarganya. Aku yang paling baik buat biniku. Itu sampai itu Nabi Muhammad waktu baru kawin, ada waktu baru nikah sama istri baru beliau, tahu-tahu udah dia mau naikin istrinya ke atas unta. Kan onta ini atau kuda ini tinggi, kagak ada tangga. Maka Nabi tahu ngapain? Dia jongkok, diminta istrinya, ayo naik ke pundak saya. Naik istrinya ke pundak ke Rasulullah, baru dinaikin ke onta. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sampai segitunya. Ama Sayyidatuna Aisyah, Masya Allah, itu tahu gak pernah sekali nih cekcok Nabi Muhammad sama Siti Aisyah. Waduh, ngomel Siti Aisyah sama Nabi Muhammad umurnya udah 60. Siti Aisyah umurnya masih belasan tahun. Nah, ente tahu deh anak belasan tahun kayak bagaimana? Udah ngomel, akhirnya pas Sayyidina Abu Bakar datang. Ngelihat Sayyidina Abu Bakar datang, bilang, ya mumpung Abu Bakar sini, lu datang duduk, ente jadi hakim, ente tentuin, ya siapa yang salah, saya atau dia? Nabi Muhammad ngomong begitu. Ya, siapa yang salah, saya atau Aisyah? Ya, ayo, siapa yang ngomong duluan? Siti Aisyah bilang, kamu ngomong dulu dah ya Rasulullah. Tapi kalau ngomong jangan bohong. La haula wala quwwata. Dia bilang sama Nabi Muhammad, ente ngomong duluan ya Rasulullah. Tapi kalau ngomong cerita ke hakim jangan bohong. Sayyidina Abu Bakar dengar begitu, ya, disamperin Siti Aisyah, digampar, tempeleng, pak. Bilang, kalau dia bohong, lu sadar gak lu ngomong sama siapa? Ini Nabi Muhammad, lu sadar gak ngomong sama siapa? Mentang-mentang suami begitu, ente lupa kepada khususiyahnya dia, ditempeleng. Sampai Siti Aisyah kabur ngumpet di belakangnya Rasulullah, minta tolong sama Nabi, mau digamparin sama abahnya. Bilang, ya Abu Bakar, ditegur, saya ngajak kamu dalam masalah ini bukan buat main kasar begini. Diomelin Sayyidina Abu Bakar oleh Nabi Muhammad. Udah nyesel Sayyidina Abu Bakar, pulang dia sedih. Nggak taunya pas sore Sayyidina Abu Bakar masih kepikiran, datang lagi ke rumahnya Siti Aisyah. Dilihat Nabi sama Siti Aisyah lagi ketawa-tawa. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar nyeletuk, adkhilani fi silmikuma kama adkhaltumani fi harbikuma. Bilang, ayo dong ajak saya di dalam perdamaian kalian sebagaimana kalian ngajak saya di dalam peperangan kalian. Lu perang ngajak gue, sekarang juga lu lagi akur, ajak gue juga dong, libatkan gue, katanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warḍah. Gua banyak. Sekali itu Nabi lagi di rumahnya Siti Aisyah, tahu-tahu ada istrinya yang satu bawain makanan di nampan.
di nampan apa namanya, nampan dari tembikar, dari tanah liat. Dibawain makanan, ya. Ketika dibawain makanan, datang tuh orang perempuan pembantu datang lewat belakang dapur Siti Aisyah. Dilihat dari siapa nih? Dari bini yang enoh. Siti Aisyah. Tahu diapain itu nampan? Dibanting, prang. Terus Nabi bilang, nih lagi ada tamu di depan, sahabat. Itu udah mesem aja. Nabi bilang, gharat ummukum. Emak lu lagi cemburu. Ya, maksudnya kan istrinya Nabi Ummahatul Mukminin. Nah, emak lu cemburu di dalam. Begitu. Akhirnya dibawain deh. Dibawain itu apa namanya, makanan tadi udah dibanting, sebel. Akhirnya makanan disampein juga. Begitu udah selesai diambil makanan oleh Rasulullah, piring yang pecah tetap di sini. Ambil piring yang bagus punya kita, balikin. Lu udah pecahin piring orang, terus lu mau balikin pecah? Enggak, yang bagus balikin, yang pecah nah lu makan deh tuh piring kita yang pecah. Hakadha Nabi kepada keluarganya begitu, sabar, sabar. Jadi ente kalau dalam perkawinan diambekin, dicemberutin, ya, begitu diomelin bini, begitu, Masya Allah, ente nggak usah pakai ngadu ke PBB dah atau ke Komnas HAM, ya, nggak usah ngadu, ya khalas ngadu sama Allah Taala, sabar, usap dada. Tahu gak ada wali besar itu, wali tahu dia jadi wali gara-gara apa? Punya bini tukang ngomel kayak bininya ente. Emang benar pada kata, bininya bawel, galak, bawel, nyebelin dah, begitu, ngambek mulu. Waduh, itu jadi wali. Siapa itu namanya? Al-Imam Abdurrahman. Oh, apal ente namanya? Kenapa udah pernah ngadu ke sana? Jangan-jangan gitu. Ada Al-Imam Syekh Abdurrahman Ba'jal Haban. Enggak disebut namanya, enggak disorot, ente tenang. Kesini sorotnya. Begitu. Ada Imam Abdurrahman Ba'jal Haban. Itu dia tuh jadi wali besar gara-gara bininya tuh, Masya Allah, tukang ngomel, luar biasa. Dia bilang, ente dapat begini dari mana? Dia bilang, katanya tuh engkau dapat magam gini berkat, ya udah bini ente tukang ngomel, ente dapat kewalian gede. Ya Allah, kita pengen kewalian yang gede, tapi juga pengen bini yang baik. Amin. Begitu. Kalau kagak sih kayak orang bilang al jannah ba'da sirat. Al jannah ba'da sirat. Huffatil jannah bil makarih. Ente mau surga, ente mesti lewat di atas jembatan yang membentang di atas neraka jahanam dulu. Panas. Baru lu bisa nyampe kewalian, nah kayak begitu dah. Begitu. Ya Allah, ya Latif. Ada lagi satu orang datang ke Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya. Ngadu, dia ini dari Mekah. Ngadu dari Mekah jalan ke Inat, ngapain? Mau laporan, mau ngaduin bininya, udah diunyeng sama bininya, dia nggak kuat, dia jalan dari Mekah ke Inat, bilang, ya Syekh Abu Bakar, nih saya punya bini nih, Masya Allah. Akhirnya sama Syekh Abu Bakar bin Salim di majelisnya itu diputerin kopi, begitu, pas dia di tepi jendela begini, tahu-tahu itu kopi diulurin kayak keluar jendela, begitu. Udah nggak kelihatan tangannya di luar jendela, tahu-tahu tangan masuk, nggak ada cangkir kopi. Bilang, halas ente pulang, insya Allah bini ente baik, dapat keturunan yang jadi alim Mekah sana. Akhirnya udah pulang. Ketika pulang ke rumahnya, dia begitu, bininya ngamuk, ngambek, pokoknya lagi problem masalah. Jalan sebulan 2 bulan, balik lagi ke Mekah, tahu-tahu bininya berubah baik banget. Tadinya macan berubah jadi meong. Jadi kucing. Loh, baik, nurut, meong, udah khalas, rapi. Bilang, lu kenapa begini? Ya, emang orang laki itu emang begitu. Ngelihat bininya ngomel, pegel. Ngelihat bininya baik, kok tumben ente baik? Ngajak berantem kan tuh, laki-laki kayak begitu. Ngajak berantem, emang megelin orang laki. Ngelihat bininya baik, ngelihat bininya ngomel, dia pegel. Begitu, ngelihat bininya baik, tumben lu begini, ya itu memancing banget, provokator. Begitu.
Alhasil dia pulang ke bini, kok ente bisa baik begini, nggak nyangka. Kenapa? Bilang lah, itu pada suatu hari ada satu orang datang ngetok pintu rumah saya. Orangnya kayak begini, penampilannya begini. Begitu dia bawain cangkir kopi. Begitu, bilang minum. Begitu saya minum, langsung saya jatuh cinta, kangen, rindu. Khalas, kayaknya saya mau serahin apa aja deh buat engkau, saya mau nurut. Begitu, gara-gara minum kopi. Bilang, orang kayak gimana? Kapan waktunya? Nggak taunya itu waktu adalah waktu saat dia ziarah ke Syekh Abi Bakar bin Salim. Cangkirnya masih ada gak? Ada, ini dia. Dia bilang, nah ini dia cangkirnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Yang dulu yang waktu itu saya lihat. Hakada. Ya Rab, berkati Syekh Abi Bakar insyaallah. Wal auliya was salihin. Mudah-mudahan bini kita jadi orang benar. Jadi orang baik. Kagak ambekan. Senyumnya lebar, nggak merengut aja, nggak bawel-bawel banget. Ente juga insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu orang perempuan. Ntar ada jatahnya orang laki juga ada. Begitu. Alhasil, sebagaimana kita tuh kudu baik sama orang perempuan. Bagaimana menyikapi mereka? Kayak Nabi Muhammad. Harus santun, baik, lembut, jangan bentak-bentak, jangan jerit-jerit. Kalau ente bentak-bentak, dia lebih jago ngebentak dari ente. Wah, ente lulusan bentak-bentak, ente cuma anak TK. Dia nih udah sampai S3 bentak-bentaknya. Kalah ente. Oh, sahih katanya. Masya Allah, siapa yang bilang sahih? Ya, diam-diam aja gitu. Kamera ngadep sini, jangan lihat hadirin. Kalau enggak kesian bisa runyam ntar pulang ke rumah. Diomelin namanya, lu kenapa nyaut? Diam aja. Nah, terus udah gitu, katanya, ini kayaknya sampai jam 9 juga betah nih. Daurah ini, daurah. Terus udah gitu tuh orang laki tuh mesti lembut, akhlaknya santun kepada kaum wanitanya. Jangan angkat suara, jangan bentak-bentak sama bini. Terus terang nyaringan suara dia daripada suaranya ente. Begitu. Sabar kalau bininya kurang ajar. Kalau bininya ngomel aja, kudu sabar. Kayak dicontohin oleh Nabi Muhammad, dicontohin oleh para sahabat, aulia wa salihin. Jadilah pemaaf terhadap kesalahan bininya. Kalau bininya kurang-kurang dalam menjalankan kewajiban terhadap suami, khalas cincai dah, kurang lebih, maafin aja. Itu kalau hak suami pribadi. Tapi kalau udah haknya Allah, kagak ada kata cincai. Ya. Bininya cemong-cemong dikit, ya udah deh cincai deh. Bau bawang dikit, ya udah deh cincai deh. Begitu, ya. Dastran mulu begitu, ya udah deh cincai deh. Begitu. Tapi kalau udah haknya Allah Taala, bininya males sembahyang, nggak ada cincai. Lu sholat yang bener. Nggak mau tutup aurat, lu tutup aurat yang benar. Kalau ada haknya Allah, kagak ada tawar-menawar, jalanin, wajib. Ya kalau haknya kita, ya udah kurang lebih deh, kurang lebih. Tapi kalau haknya Allah nggak ada tawar-menawar, nggak ada kata maaf dalam haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Hakada. Sebagaimana Nabi Muhammad dengan segitu pengalahnya terhadap istri-istrinya, dengan segitu baiknya. Itu sekali dengar Siti Aisyah keluar satu kalimat ghibah. Bilang, ya Rasulullah, bini yang sono nih gini, maksudnya pendek. Begitu Nabi dengar begitu, nah ini udah ghibah syariat Allah. Langsung ditegur, ya Aisyah, engkau sudah mengucapkan satu kata. Yang kalau satu kata itu diletakkan di lautan yang ada di bumi, bakalan jadi busuk lautan itu. Satu kata kalau ditaruh di lautan, semua laut di bumi jadi busuk. Hakada. Emang perempuan tuh jangan lagi ama orang lain aja mulutnya pedes, apalagi ame madunya. Lebih pedes lagi. La haula wala quwwata illa billah.
Ini contoh. Terus juga biar kate baik, pemaaf, tapi kalau udah urusan syariat nggak ada tawar menawar. Kemudian juga bukan berarti baik sama perempuan, terus ya udah dah, kemudi rumah tangga saya serahkan ke kaum wanita. Ya, nah itu juga kebablasan, salah. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Perempuan ya, itu mereka itu hukumnya hukum makmum, imamnya adalah laki-laki. Ngikut ya, yang diikuti adalah laki-laki, bukan terbalik. Kalau terbalik itu namanya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Dia serahkan urusan rumah tangga, harta, ini itu semuanya khalas. Ngikut aja dah kepada apa yang dibilang oleh istrinya. Istrinya bilang ini, iya. Itu kita diajarin nih oleh Rasulullah, la yuflihu qaumun walau amrahum imra'ah. Enggak bakalan beruntung kaum yang perkara dia serahkan kepada kaum wanita buat memimpin. Enggak bakalan beruntung, enggak bakalan berjaya. Imam Al-Hasanul Basri itu beliau bilang, ma asbaha rajul yuti'u imra'atahu fima tahwah illa akabbahu Allah finnar. Tidaklah seseorang mentaati kaum wanitanya, menuruti kemauan kaum wanitanya, apa aja yang istrinya mau, iya dia turutin. Tanpa dia ukur dengan kacamata syariat. Apa yang istrinya mau, dia turutin, melainkan tuh orang laki pasti dicemplungin ke dalam api neraka. Pasti, katanya Al-Hasan Al-Basri. Terus juga itu Habib Umar dulu bilang sama kita, lagi cerita nih, ya, lagi bilang sama kita, ada satu orang laki, kalau dia apa aja bininya merintahkan, dia bilang iya. Entar biasanya kalau dia bilang sesuatu sama istrinya bakal bilang enggak. Kalau ente sama bini selalu iya. Entar ente ada urusan sama bini ente bakal bilang enggak. Tapi kalau ente sama bini ada enggaknya, enggak. Entar ente bilang apa-apa itu bini bakal bilang iya. Umumnya begitu. Tapi bukan berarti enggak semua, bukan berarti iya semua. Ada ukurannya, timbangan ya dengan kacamata syariat. Kemudian juga orang laki-laki, kalau dia punya 2 bini atau 3 bini atau 4 bini, wajib adil terhadap istri-istrinya. Siapa yang mewajibin? Yang mewajibkan orang laki-laki adil kepada 2 istrinya atau 3 istrinya atau 4 istrinya adalah yang mewajibkan atas kaum laki untuk bersikap adil dan baik kepada bininya yang 1 orang. Ya. Ente punya bini 1, wajib ente urusin, wajib ente perhatiin, wajib ente baik kepadanya. Siapa yang mewajibin? Allah. Ente wajib perhatian kepada istri ente yang cuma semata wayang. Tuh. Nah terus juga Allah mengatur kalau ente punya 2 bini, 3 bini, wajib adil ya, kepada bini kedua, bini ketiga, bini keempat. Begitu, wajib adil terhadap mereka di dalam masalah pembagian nafkah, pembagian malam, begitu. Wajib adil kepada istri-istrinya tersebut. Kenapa? Sebab Tuhan ente bukan bini pertama. Tuhannya ente bukan bini pertama, bukan bini kedua, bukan bini ketiga, bukan bini orang. Ya, Tuhannya ente Allah Subhanahu wa taala. Allah ngasih kewajiban. Dan ente bersikap begitu kepada istri adalah karena perintah Allah yang nyuruh kita berbuat baik kepada kaum wanita kita. Udah aturan Allah Subhanahu wa taala. Terus kita baik sama dia gara-gara rekomendasi dari Allah. Udah gitu, itu si hamba Allah nih, ya, si kondek nih, dia bilang, oh, langgar perintah Allah, nyuruh kita berontak kepada Allah taala. Otaknya di mana? Begitu. Ente nih disayang sama suami ente gara-gara tuh suami ente jalanin perintah Allah untuk sayang sama bini. Terus lu
Suami lo untuk maksiat kepada Allah, melanggar aturan Allah tentang masalah keadilan, otak ente di mana? Nah, ente dinafkahin, disayang, ya karena suamimu taat kepada Allah. Begitu. Jangan mau nurutin hal tersebut, sebab ya Tuhan kita adalah Allah Ta'ala dan Allah sudah mengatur hal yang demikian.